Atau ada suara yang langsung jebret gitu di telinga gitu? Atau ada nggak yang kayak gitu, Ustaz? Ada suara di rumah, suara di rumah. Kalau tujuannya itu berkaitan dengan balas dendam, ya ada kaitannya. Yang memicu itu mengapa orang balas dendam itu kenapa? Oh gitu. Terkalahkan itu merasa terkalahkan sehingga dia berusaha balas dendam dengan cara sihir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Belquran Rubaiyat yang berbahagia, Alhamdulillah kita lanjutkan lagi obrolan kita masih di pinggir kali Mlese bersama beliau Ustadz Wahidin. Kami sekarang berada di belakang Masjid apa, Ustadz? Syekh Ali. Masjid Syekh Ali yang persis di dekat rumahnya Ustadz Wahidin, dan di sini juga ada kali yang tadi kita mancing-mancing dengan Ustadz Wahidin ya, sambil nunggu waktu asar. Ustadz, kalau kali itu sebenarnya bisa juga untuk jadi tempat apa istilahnya itu kesyirikan kata Ustadz? Ya, di tradisi Jawa atau kepercayaan orang Jawa itu sering menggunakan media atau tempat air itu sebagai tempat untuk bertapa. Salah satunya yang disebut Kali Tempur. Kali Tempur itu kali yang Pertemuan antara dua sungai. oh gitu, Jadi dua percabangan. ya? Percabangan. Tiga sungai kadang mungkin bisa juga. Ya, tapi yang sering dua sungai itu. Seringnya dua sungai. Saya bertemu di satu titik. Nah, di titik itu diyakini ketika bertapa itu di sana sering mendapatkan sesuatu. Oh gitu. Termasuk di sini juga. Ya, ini di belakang kita. Belakang kita ini itu ada kali yang pertemuan antara dua kali di situ. Nah, di situ itu sering dipakai. Dulu sebelum ada masjid. Dan sudah lama sekali ya, mungkin dekade sekitar 15 tahun ke belakang. Itu masih dipakai. Sering dipakai untuk bertapa. Itu kalau bertapa itu berarti termasuknya apa, Ustaz? Sihir atau apa namanya? Kesurupan atau gimana, Ustaz? Ya, kalau masuk kategorinya itu. Itu bekerja sama dengan jin ya. Jadi bekerja sama jin itu ya dia diberikan dibantu oleh jin. Ya. Nah, dibantu oleh jin itu dalam bentuk barangkali jin itu melakukan sihir untuk meluluskan tujuan orang itu. Bisa jadi tidak dengan sihir. Ya. Jin itu membantu saja, membantu agar orang itu tujuannya tercapai, tapi tanpa mensihir siapapun. Oh, berarti untuk dirinya sendiri ya. Kalau boleh dikatakan sihir, ya mensihir dirinya sendiri gitu ya. Terus biasanya yang diminta apa itu, Ustaz? Kalau bertapa begitu di air itu? Ada yang minta cuma minta rezeki biar lancar atau usahanya biar lancar. Ada yang minta kalau jago jadi lurah biar jadi. Gitu ya. Ada yang sekedar minta ditunjukkan nomor yang akan keluar apa. Dengan bertapa seperti itu. Kalau yang di sini dulu boleh tahu, Ustaz? Ustaz pernah menyelidiki nggak dulu yang tapa di sini itu untuk apa? Ada yang pernah mengaku ke saya hanya sekedar untuk supaya rezeki lancar aja. Oh gitu. Dia ngomong sendiri ke Ustaz ya? Oh gitu ya. Ya, ngomong-ngomong Ustaz tentang sihir tadi itu, kalau sebelumnya kita kan bicara tentang apa namanya ain dan kesurupan ya. Kalau tanda-tanda orang terkena sihir, baik itu menyihir dirinya sendiri atau disihir oleh orang lain, itu apa, Ustaz? Bedanya dengan kesurupan dengan ain itu apa, Ustaz? Ya, kalau dengan kesurupan dengan ain ya berbeda. Untuk sihir itu biasanya rasa yang dirasakan oleh seorang itu ada latar belakangnya atau ada prolognya. Biasanya dimulai dari perasaan tidak enak, atau sering mimpi-mimpi awal mulanya berulang-ulang. Oh ya. Itu bertanda itu awal mula proses sedang disihir itu. Oh gitu. Ada mimpi berulang-ulang, bertemu dengan seseorang, atau dikejar-kejar oleh seseorang. Oh gitu. Dalam mimpinya ada berulang-ulang. Atau ada suara yang langsung jebret gitu di telinga gitu mungkin. Atau ada nggak yang kayak gitu, Ustaz? Ada suara di rumah, ya. Suara di rumah. Ada suara di rumah atau ketika dia sedang tidur mendengar bisikan-bisikan tertentu. Nah, itu
kemudian diikuti rasa sakit di sebagian badan tertentu. Oh gitu. Atau perasaan yang aneh, misalkan ingin nangis terus, atau perasaan benci terhadap pasangannya, atau perasaan suka terhadap seseorang yang tidak seperti biasanya. Itu apa tanda-tandanya saja. Iya. Dan itu dilihat dari cerita dari peserta, dari pasien atau bersangkutan itu, dia kemudian awal mulanya gitu ya, dari situ. Itu kemungkinan besar sihir. Kemudian kalau penyebabnya, penyebab sihir itu sendiri, atau penyebab orang menyihir atau orang terkena sihir itu apa, Ya. Kalau penyebab ya biasanya subjektif ya, subjektif orang yang menyihir itu. Dia memiliki tujuan apa? Kalau tujuannya itu berkaitan dengan balas dendam, ya ada kaitannya yang memicu itu. Mengapa orang balas dendam itu kenapa? Oh gitu. Bisa jadi karena warisan, atau karena persaingan usaha bisnis, atau persaingan kalau di kita kan kompetisi politik ya. Pilihan kepala desa atau apapun itu biasanya tak jarang menggunakan acara-acara dengan sihir seperti itu. Gitu ya. Atau ada yang mungkin pernah disakiti oleh seseorang, mungkin atasannya misalkan betul. Itu pernah marahi dia menyihir gitu ya. Ada lagi rasa mencintai seseorang tapi tidak tercapai. Iya. Dia menggunakan sihir ya. Dukun bertindak gitu ya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Itu yang dimaksud dengan sihir juga ya. Oke. Berarti kalau begitu, kalau ketahuan sebabnya juga akan tahu juga nanti cara penanggulangannya saja. Iya. Dan itu bisa digali dari cerita-ceritanya ya. Kemudian kalau tadi tentang penyebabnya dan kemudian kalau begitu berarti misalnya kalau ada orang yang terkena sihir yang sifatnya karena dikirim ya karena kebencian seseorang atau kebencian dendam ya saja. Dendam itu penyelesaiannya gimana Ustaz? Yang baik harus kedua-duanya selesai, atau dendamnya itu harus dihilangkan. Kenapa sampai ada dendam itu? Jadi yang dendam itu mungkin perlu didatangi dulu gitu ya? Bisa jadi karena memang kesalahan orang yang disihir tadi, kesalahan dia serakah dalam urusan harta terus yang mana kemudian orang yang terkalahkan itu merasa terkalahkan sehingga dia berusaha balas dendam dengan cara sihir. Gitu. Tapi itu tidak membuat orang yang disihir itu langsung sembuh. Itu harus diselesaikan juga dengan ruqyah, terapi ruqyah. Ada nggak saat biasanya terkait dengan kalau sihir itu, kalau kemarin Ustadz sampaikan itu kan kadang sok pakai benda-benda tertentu itu, entah mungkin benda yang digantung atau benda yang ditanam atau benda yang ditiupkan atau diminumkan atau dimakankan itu saja. Itu kalau walaupun misalkan sudah minta maaf ya, kita tahu kemungkinan orangnya yang melakukan itu siapa, kemudian kita datangi, kita minta maaf dan kemudian sudah maaf-maafan. Itu ada nggak kemungkinan si jin itu masih nggak mau keluar gara-gara misalnya bendanya itu belum diselesaikan atau karena apa gitu, Ustaz? Ya, memang harus dikeluarkan, harus diruqyah. Jadi meminta maaf itu kan pada orangnya. Padahal yang menyihir itu kan bisa jadi bukan dia sendiri, dia minta pertolongan kepada jin, dukun. Karena dia tidak semua orang itu bisa punya kemampuan untuk menyihir. Pasti dia minta pertolongan dukun, dukun minta pertolongan jin. Nah ini harus dilawan, harus diselesaikan. Ada yang harus dihilangkan buhulnya atau media untuk menyihir itu harus ditemukan dan dihilangkan. Itu pun kalau bisa itu akan lebih cepat menyelesaikan. Kalau ketemu buhulnya. Kalau enggak itu memang agak lama penyelesaiannya. Cuma tetap bisa. Tetap bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Nggak. Nah, ada nggak Ustaz metode untuk menemukan buhul? Kalau misalnya tadi kita nggak tahu orangnya yang nyihir siapa sih gitu. Atau mungkin kalau toh tahu kan baru menerka-nerka ya. Paling ini dan itu pun paling akan lebih sulit kalau terlalu banyak terkaan. Mungkin malah jadi hati kita malah nggak jadi baik ya. Itu misalkan kita nggak tahu siapa pelakunya gitu. Tapi untuk menemukan buhul untuk mempercepat sembuhnya itu ada nggak caranya? Ya, kita ruqyah orangnya dengan menyiksa jin yang ada di dalamnya yang bantu sihir itu.
nanti jin itu akan berbicara. Di mana? Di situ ya kita tanya bulnya taruh di mana atau sihir pakai apa, sampai kenapa kok orang ini disihir itu. Memang itu tidak selalu akurat. Karena sering bohong juga ya mereka. Bohong, ya. Makanya tidak boleh mempercayai perkataan si jin ini bahwa si fulan menyihir si fulan, ya. Bahwa sihirnya terletak di mana, itu tidak serta-merta kita harus mempercayai, tidak. Karena itu bisa justru menyesatkan. Oh gitu, ya. Nah berarti kalau begitu, kalau misalkan ada kemungkinan ada terjadi bohong, ada nggak cara lain, Ustaz? Misalkan si pasien itu diminta untuk keliling ke beberapa tempat di sekitar rumah itu, misalkan ada tarikan tertentu di titik tersebut, dicurigai disitulah tempatnya gitu, memungkinkan nggak kalau seperti itu, Ustaz? Jarang atau sedikit sekali ditemukan, karena orang menyihir itu biasanya buhulnya di tempat yang nyihir. Oh, nggak di tempat yang di dekat rumahnya? Iya, di rumahnya. Oh, gitu. Itu kalau pakai benda yang dari jarak jauh. Tapi menyihir itu biasanya kan lewat makanan paling gampang ya. Nah, lewat makanan cepat itu dikeluarkannya. Dia akan keluar. Yang penting sari-sari makanannya keluar ya. Keluar. Oh, gitu. Atau minuman lah sama yang dimasukkan ke badan itu akan keluar. Nah, terus penanggulangannya, Ustaz, agar tidak terkena sihir itu gimana, Ustaz? Maksudnya itu termasuk juga ada nggak orang-orang yang memang sebenarnya jadi target sihir tapi dia tidak terkena sihir atau susah sekali untuk terkena sihir, Ustaz? Ini juga menjadi ada beberapa orang yang memiliki keyakinan yang salah juga terhadap bagaimana terhindar dari sihir ini. Ya. Salah satu keyakinan yang salah adalah kalau tidur jangan di atas dipan. Kalau untuk menghindari sihir itu tidur di tanah. Oh, artinya nggak pakai sesuatu yang bawahnya itu ada rongganya. Oh, gitu. Pakai tikar atau kasur langsung di lantai gitu. Dia tidak akan kena sihir katanya gitu. Keyakinan yang salah. Tidak seperti itu. Sihir itu bekerja ya mau tidur di dipan, mau di kolong atau di mana ya tetap aja bisa. Oh, gitu. Nah, salah satu hal yang kita lakukan adalah sesuai dengan arahan Rasulullah, dengan melindungi diri sebelum tidur. Karena sihir itu memang biasanya kerjanya di kegelapan malam. Oh, gitu. Ya, di surat Al-Falaq ya kita disebutkan bahwa kegelapan malam itulah tempat terjadinya kejahatan-kejahatan. Oh, gitu. Jadi jarang sekali terjadi siang ya? Siang, ya disebutkan oleh makhluk yang mengendap-endap itu artinya kenapa mengendap-endap? Ya dia membutuhkan tempat yang gelap, membutuhkan tempat bersembunyi. Kalau terang tidak mungkin. Gitu. Jadi para jin ya, yang bekerja untuk mensihir itu biasanya bekerja di malam hari. Maka ketika malam hari ya kita mau tidur, hendaknya berlindung dengan muawidat ya, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian seperti bukan ditiup ya, seperti diludahkan. Oh, dikini gitu ya. Tapi tidak keluar lidah. Tidak keluar ludahnya. Gitu ya. 3 kali. 3 kali. Terus diusapkan ke seluruh tubuh. Nah, ini tangan, ini kaki semua ini dilakukan oleh Rasulullah sampai Rasulullah menjelang wafat. Itu tiap tidur mesti begitu. Iya, Rasulullah minta pada Fatimah ya untuk membacakan meruqyah beliau dengan cara seperti itu. Tapi Fatimah membacakannya di tangan Rasulullah. Demi mengalap keberkahan tangan Rasulullah. Karena tangan Fatimah itu tidak lebih berkah dari tangan Rasulullah. Iya. Maka kemudian Fatimah membacakan di telapak tangan Rasulullah, kemudian meniupkan di telapak tangan Rasulullah dan mengusapkan dengan tangan Rasulullah. Luar biasa ya. Jadi ini hal mesra ya. Fatimah anaknya ya. Anaknya ya, maksudnya dienekan sama ayahnya gitu ya. Hal itu dilakukan Rasulullah sampai menjelang wafat, itu artinya ini sesuatu yang penting. Sesuatu yang tidak beliau tinggalkan, sebagaimana sholat 2 rakaat sebelum fajar itu ya. Itu kalau hal yang penting seperti ini kita ikuti, itu luar biasa. Insya Allah ya. Itu juga sekaligus menunjukkan bahwasanya gambaran tidak selalu orang soleh itu terbebas dari sihir. Iya, betul. Karena Rasulullah pun juga terkena sihir. Ya, dan berusaha melindungi diri dengan seperti itu. Iya. Karena ada yang mengatakan, yang penting kamu itu ibadahnya kencang dan seterusnya, nanti kamu tidak akan terkena sihir. Artinya tidak benar. Tidak selalu begitu saja. Hanya saja ketika
kita ini akidah begitu kuat, ya akidahnya kuat sekali, itu lebih sulit, Itu ada kesaksian seorang, saya lupa orang mana itu, seorang penyihir perempuan, orang Yunani atau mana. Itu ketika ditanya di televisi swasta di luar negeri, dia mengaku bahwa ketika menyihir seorang muslim yang taat, itu seperti ada cahaya yang melindunginya. Sihir itu tidak bisa sulit masuk, meskipun kemungkinan masuknya bisa. Tapi sulit sekali. Tapi ketika menyihir orang-orang non muslim itu gampang sekali tadi ya. Artinya pelajaran yang bisa kita ambil itu bahwa bukan berarti kita itu tidak boleh melakukan pembentengan diri dengan amaliyah ibadah yang bagus. Tetap kita harus lakukan sebagai upaya untuk ikhtiar saja. Sebagaimana Rasulullah pun juga begitu. Karena seandainya tidak sama sekali akan jauh lebih parah kan itu ibaratnya gitu ya. Karena Rasulullah pun ketika mendapatkan terkena sihir waktu pada hidupnya beliau itu, bisa jadi itu mungkin sihir yang sangat kuat yang mungkin kalau orang biasa bisa jadi malah benar-benar bisa mati mungkin ya. Iya. Baik, syukuran Ustaz. Terima kasih atas obrolan kita pada sore hari ini. Sebuah obrolan yang menarik dan sangat berguna sekali untuk para kaum muslimin, Ustaz. Jadi ada banyak orang yang tidak mengetahui tentang hal-hal seperti ini dan seorang muslim harus mengetahui. Bahkan kalau bisa meruqyah saja. Bisa mengusir itu jin, dan karena jin dan setan itu ya musuh abadinya setan itu musuh abadinya seorang manusia ya, dan kita harus bisa mengusirnya dengan kalau bisa tanpa harus menggunakan pertolongan orang lain saja, tapi dengan kemampuan kita sendiri. Baik, bisa sekalian, alhamdulillah obrolan kita sangat menarik di sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.